Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kuharap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Delivers Us from Evil yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action ini menceritakan tentang perjuangan lakon utama kita, yaitu Kim Chong-sung yang berjuang menyelamatkan anak dan mantan istrinya dari musuh yang Kim dapatkan selama menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia harus menghadapi musuhnya yang bernama Rei, adik kandung dari salah satu korban yang telah dibunuhnya, di mana ia juga salah satu pembunuh bayaran handal sama seperti dirinya. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah cara Kim menyelamatkan putri kesayangannya? Nggak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Jadi segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetrikan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cek cerot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang ketua geng kriminal berpengaruh di negara Jepang yang bernama Goreda Daisuke. Ia menjadi target yang sedang diincar lakon utama kita, yaitu Kim Chong-sung. Karena sudah menjadi keahliannya, dengan mudah Kim menghabisi korban hingga tewas. Kemudian scene akan berpindah jauh ke negara Thailand. Kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Yongju. Ia adalah mantan istri pemeran utama kita, yaitu Kim Chong-sung. Dari pernikahan itu, mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Yumina. Di pagi hari, Yongju mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Setelah itu, ia pergi menemui seorang pria yang bernama Hang Josu di sebuah resort. Han merupakan seorang sales yang bertugas memasarkan tempat tersebut. Karena masih ragu, akhirnya ia meminta waktu untuk menentukan keputusan. Nasib sial harus mereka alami karena sang adik diculik oleh pembantu mereka sendiri yang bernama Lin Lin. Yongju sempat menghubungi Kim agar segera menemuinya. Namun Kim menolak permintaan itu karena Yongju tidak memberitahunya bahwa sang anak sedang diculik. Akibat penculikan tersebut, Yongju tewas secara mengenaskan. Ia tewas setelah ditipu oleh sang penculik. Isi rekening Yongju juga dikuras habis oleh sang penculik. Di saat yang sama, Kim ditelepon oleh rekannya yang bernama Junso. Ia memberitahu bahwa sang istri tewas sedangkan anaknya sedang diculik. Junso juga mendapatkan informasi bahwa Kim sedang dicari oleh adik dari korban terakhir yang ia bunuh. Ia adalah Rei yang juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran sama seperti dirinya. Mendapat kabar tersebut seketika membuat Kim pergi ke negara Thailand. Dan tak beberapa lama setelah menutup teleponnya, mobil yang dimiliki Junso tiba-tiba meledak sehingga membuat ia tertangkap dan harus tewas secara mengenaskan di tangan Rei. Sebelum membunuh Junso, Rei telah mendapatkan informasi di mana keberadaan Kim saat ini dari Junso. Kemudian Jin pun berpindah jauh ke negara Thailand. Setelah tiba di sana, ia menemui anak buah Junso yang bernama Lee Yong-bae. Setelah berdiskusi, akhirnya Lee Yong-bae memberitahu pelaku yang mungkin melakukan pembunuhan terhadap anak dan istrinya. Pelaku pertama adalah Hang Josu, seorang sales yang beberapa hari lalu ditemui oleh Yongju. Lalu pelaku kedua adalah Lin Lin yang merupakan pembantu mereka sendiri. Dengan sikap, Kim pergi mencari mereka berdua. Pelaku pertama pun berhasil ditangkap oleh Kim dengan sangat mudah. Dan berdasarkan info yang didapatkan, Kim akhirnya mengetahui sang anak yaitu Yumina masih dibawa oleh Lin Lin. Karena dirasa cukup, akhirnya Kim menghabisi Han tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Kemudian scene akan berpindah lagi, di mana kita akan diperlihatkan Kim berhasil menemukan di mana rumah Lin Lin berada. Dengan sedikit intimidasi, akhirnya Kim mengetahui bahwa Yumina dijual kepada seorang pria bernama Ian yang merupakan penculik yang menjual organ tubuh anak yang diculiknya. Di sisi lain, ternyata Rei juga mencari Kim ke negara Thailand. Berdasarkan informasi yang didapatkan,
Rei akhirnya mengetahui bahwa mantan istri Kim tewas sedangkan sang anak sedang diculik. Ia akhirnya mempunyai ide untuk mencari keberadaan Yumina. Tentu saja hal ini akan membuatnya bisa menemukan orang yang membunuh kakaknya. Semua ini ia lakukan karena ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Kim kemudian pergi menemui Lee dan menyampaikan semua hal yang ia dapatkan. Ia akhirnya mengajak Kim pergi menemui seorang kenalannya di sebuah klub malam. Sesampainya di sana, ternyata orang yang akan mereka temui adalah sesosok makhluk jadi-jadian yang bernama Yui. Karena tawaran upah yang sangat menggiurkan, akhirnya Yui mau membantu Kim menemukan anaknya. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan anak buah Ian dan berpura-pura akan membeli anak hasil penculikan mereka. Setelah melihat-lihat semua anak, ternyata Yumina tidak berada di sana. Dengan sedikit basa-basi, akhirnya Yui dan Kim berhasil mengetahui bahwa Yumina baru saja dibawa pergi untuk melakukan operasi pengambilan jantung. Karena tidak mau sang anak menjadi korban, Kim akhirnya menghabisi para penculik di tempat itu dan mendapatkan lokasi di mana Yumina akan melakukan operasi. Namun secara tiba-tiba, Rei muncul di tempat tersebut. Kim yang terkejut atas kehadiran Rei segera memerintahkan Yui untuk pergi dan memintanya menunggu di seberang jalan. Kemudian kita akan disajikan pertarungan antara dua pembunuh profesional. Kim yang ingin segera menyelamatkan anaknya akhirnya hanya berusaha pergi dan lolos dari kejaran Rei. Tak lama kemudian para polisi datang, namun Kim sudah berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun nasib sial harus dialami oleh Yui. Ketika berencana kabur, ia harus tertangkap oleh polisi yang baru saja tiba di sana. Ketika berada di kantor, ia diinterogasi oleh beberapa polisi. Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, Yui selalu menjawab bahwa saat itu ia hanya mengantarkan seorang pria bernama Kim yang sedang mencari anaknya. Setelah itu, Yui dibebaskan karena hanya dianggap sebagai orang biasa yang tidak terlibat dalam kekacauan yang baru saja terjadi. Di saat bersamaan, Rei terlihat pergi ke toko senjata yang dimiliki oleh Ian. Ia kemudian membuat sedikit kekacauan agar bisa menemui Ian. Nampaknya cara yang dilakukan Rei telah berhasil. Ia akhirnya bertemu dengan Ian dan berhasil mengajaknya bekerja sama. Lalu scene pun berpindah, kita akan diperlihatkan Kim yang pergi seorang diri untuk mencari Yumina ke tempat yang sudah diberitahukan oleh sang penculik. Setelah berhasil mengetahui sang anak masih hidup, Kim segera bergegas pergi menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Rei datang dari arah belakang dan menembakinya secara membabi buta. Pihak kepolisian juga datang dan bersiap menghadang Kim dari arah depan. Kim nekat menerobos barisan polisi tersebut, namun Rei akhirnya terjebak dan harus menghadapi seluruh polisi tersebut. Karena sudah menjadi keahliannya, Rei berhasil mengalahkan polisi itu dan pergi dari sana. Sedangkan Kim tiba di saat yang tepat sehingga Yumina berhasil diselamatkan. Kim akhirnya membawa Yumina ke sebuah toko baju untuk membelikannya sebuah baju dan boneka. Ian yang mengetahui Yumina sudah diambil kembali oleh Kim akhirnya murka dan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Kim dengan segera. Kim dan Yumina menginap di sebuah hotel untuk bersembunyi. Ia meminta tolong kepada Yui jika seandainya ia tewas, maka Yui harus berjanji untuk membawa Yumina pergi dari tempat tersebut. Dengan berat hati, akhirnya Yui mau berjanji untuk memenuhi permintaan Kim yang terakhir kalinya. Kim kemudian menemui seorang pria yang akan mengurus surat-surat untuk keberangkatannya ke negara Panama. Namun setelah kembali, ia harus menghadapi puluhan anak buah Ian yang sudah mengetahui keberadaannya. Dengan mudahnya, Kim mengalahkan orang-orang itu dengan sangat cepat. Namun ketika sampai di kamar, Yumina sudah dimasukkan ke dalam koper oleh Rei yang sudah berada di sana. Mengetahui anaknya ditahan, mau tak mau ia menyerah dan menuruti permintaan Rei. Sang anak akan dibawa Rei untuk dijual kembali, sedangkan Kim akan dieksekusi terakhir menggunakan tangannya sendiri. Tanpa diduga ketika Kim hendak dibawa, tiba-tiba Yui datang dan berhasil menyelamatkan Kim dengan cara menabrak mobil yang membawanya. Kim segera mengejar Rei yang sedang membawa anaknya. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi.
Karena tidak mau sang anak bernasib sama seperti ibunya, dengan sekuat tenaga Kim melakukan segala hal agar sang anak berhasil ia bebaskan. Aksi baku tembak pun kemudian terjadi. Banyak darah yang harus terbuang dari pertarungan mereka berdua. Ketika Kim terpojok, ia mengambil sebuah granat dan meledakkannya. Akibat dari ledakan itu, mobil terpental jauh dan membuat mereka berdua terluka parah. Kim kemudian segera membuka koper yang berisi Yumina di dalamnya. Beruntungnya Yui segera tiba dan berhasil menyelamatkan anaknya. Setelah itu Rei terbangun dan menusuk tubuh Kim tanpa belas kasihan. Namun tanpa ia sadari, ternyata Kim telah memegang sebuah granat yang sudah diambil penguncinya. Granat itu kemudian meledak dengan dahsyat dan seketika menewaskan mereka berdua. Lalu di scene akhir, Yui telah diberikan sejumlah uang oleh Kim untuk merawat Yumina hingga dewasa. Mereka berdua kemudian pergi ke negara Panama, dan setelah itu film pun tamat cuy. Ending yang mengharukan sekali. Jadi begitulah alur cerita film Delivers Us from Devil kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah seorang ayah akan melakukan apapun demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya, sama seperti yang dilakukan oleh Kim di dalam film ini. Meskipun sudah bercerai dengan istrinya, Kim tetap menyayangi sang anak dan rela berkorban walaupun nyawa sebagai taruhannya. So, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.